Tapi beberapa kali, gua itu mengiyakan ketika ada koruptor yang tertangkap, lalu dia mengatakan bahwa dia itu khilaf. Demo yang dilakukan oleh mahasiswa itu nggak berguna kalau mentalnya masih sama seperti Napoleon yang kita bahas tadi. Hai, gua Arifandra, mahasiswa berfrustasi. Kita pastinya mengingat mengenai revolusi Prancis, yang mana saat itu rakyat kompak dalam membela égalité, liberté, fraternité, sampai pada akhirnya kepala sang raja itu berhasil berada di genggaman rakyatnya sendiri. Tapi pasca kejadian itu, tentunya terjadi kekosongan pemimpin tunggal, sehingga para rakyat itu harus secepatnya menemukan pemimpin pengganti. Banyak orang yang mengajukan diri sampai pada akhirnya salah satu di antara mereka yang paling menonjol adalah Napoleon. Dia cerdas, memiliki keberhasilan militer. Singkat cerita, pada akhirnya dialah yang terpilih menjadi seorang konsul. Itu mirip kayak presiden karena mengatasnamakan kepentingan rakyat. Itu tahun 1799. 1804 atau 5 tahun kemudian, tiba-tiba Napoleon menobatkan dirinya sebagai seorang kaisar atau mirip seperti raja, yang artinya dia itu memiliki kekuasaan absolut. Artinya lagi, dia itu menciptakan monarki baru. Jadi lu bayangkan, waktu itu Napoleon berada di tengah-tengah mereka yang membela revolusi untuk menghancurkan monarki. Tapi sekarang malah Napoleon itu sendiri yang menciptakan monarki itu. Ya, mungkin lu nggak asing sama skema ini. Orang yang awalnya idealis berubah menjadi egois karena jabatan. Sebenarnya ini bisa dibahas dalam segi psikologinya, tapi gue nggak mau bahas itu karena yang mau gue sampaikan itu cuman psikologi itu membahas mengenai kejiwaan manusia, bukan kejiwaan status atau jabatan. Kok gue ngomong gini tiba-tiba? Karena banyak yang membangun stigma kalau mahasiswa itu ya idealis. Tapi ketika dia sudah menjadi pejabat, artinya sudah hilang, dia udah tidak idealis lagi. Ini kan pernyataan yang konyol. Gini ya, gue pengen ngajak kalian berpikir secara filosofis. Banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa dirinya itu idealis karena tidak korupsi. Sedangkan jika pejabat itu sudah berada di ranah pemerintah, maka dia itu berpotensi besar untuk korupsi. Maka itulah sebabnya kenapa pejabat itu tidak idealis. Itu argumennya misalnya. Gue mohon maaf ya, tapi beberapa kali gue itu mengiyakan ketika ada koruptor yang tertangkap, lalu dia mengatakan bahwa dia itu khilaf. Kadangkala, atau bisa kita katakan seringkali, orang yang korupsi itu dia itu nggak nyadar kalau dirinya itu korupsi, atau dia itu terpaksa korupsi karena sistem yang berjalan. Misalnya seperti ini, ada kepala sekolah diberikan dana BOS. Nah, dia itu sesuai prosedur harus membeli di pemerintahan pusat kebutuhan-kebutuhan sekolah, tapi masalahnya di sana harganya mahal, prosesnya lambat, sehingga itu kan membuat penggunaannya menjadi harus menunggu dalam waktu yang lama gitu kan. Sedangkan ada alternatif lain, yaitu membeli kepada swasta, harganya lebih murah, prosesnya cepat. Kalau begitu kan akhirnya gampang gitu, cepat murid itu memanfaatkan kebutuhan itu. Dan ini kan dilema, kalau misalnya tidak sesuai prosedur, artinya kepala sekolah itu melakukan korupsi. Tapi kalau misalnya tidak korupsi, maka anak-anak di sekolah itu akan lama nunggunya untuk memanfaatkan kebutuhan tersebut. Kalau misalnya dia memikirkan murid-murid, maka bisa jadi dia korupsi karena tidak sesuai dengan prosedur. Nah, dia mementingkan kebaikan, yang mana kebaikan itu tadi salah satu bagian dari sifat idealis. Tapi bagaimana dengan korupsi yang memang motifnya itu mencuri? Nah, ini udah beda lagi. Kalau ini mah nggak usah kita perdebatkan karena pasti ini adalah suatu kejahatan. Tapi pertanyaannya sekarang, dia korupsi itu yang salah manusianya atau jabatannya? Ya 100% manusianya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pasti mahasiswa yang sekarang sedang berdemo, yang lantang suaranya, yang lantang bersuaranya itu tidak berpotensi untuk korupsi? Apakah mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia itu tidak korupsi nilai? Apakah siswa-siswa bahkan anak-anak di Indonesia itu tidak pernah korupsi nilai? Nah, jadi ini kan pertanyaan lagi, apakah pejabat itu sebelumnya bukan mahasiswa? Oh, mereka itu mahasiswa, kebanyakan dari mereka itu kuliah bahkan sampai doktor. Kok bisa mereka itu pada akhirnya korupsi? Karena dia itu punya mental seperti itu ketika mahasiswa. Bahkan kita juga bisa melihat pemandangan di mana para pejabat yang sebelumnya adalah aktivis 98, tapi ternyata dia itu menjadi munafik.
Kenapa seperti itu? Karena ketika dia berdemo, dia itu kompak, dia itu lantang, dia berani, tapi ternyata mental di dalamnya itu tidak berubah, sama saja seperti pemerintahan begitu. Jadi ini bukan masalah DPR tikus atau pemerintah pencuri, maling, sebagainya. Ini masalah mental manusianya. Mahasiswa itu bisa jadi korupsi kalau dia itu memiliki kesempatan. Jadi kalau sudah seperti itu konsepnya, gue mohon maaf. Sekali lagi gue mohon maaf. Tapi untuk jangka panjang, demo yang dilakukan oleh mahasiswa itu nggak berguna kalau mentalnya masih sama seperti Napoleon yang kita bahas tadi. Berapa banyak mahasiswa yang demo itu karena ada fee-nya? Berapa banyak mahasiswa yang turun ke jalan untuk memperbagus nama organisasi atau kampusnya? Berapa mahasiswa yang demo itu untuk memperbagus atau mengisi SK ya waktu lagi orasi? Nah, yang seperti itu pada akhirnya apa? Kerusakan fasilitas yang terjadi. Jadi lu bayangkan mahasiswa yang turun ke jalan untuk protes karena pemerintah menggunakan uang rakyat semena-mena di waktu yang sama, yaitu menghancurkan fasilitas yang mana itu menggunakan uang rakyat juga. Jadi kalau seperti itu artinya apa? Bisa kita katakan bahwa mereka itu turun ke jalan untuk kepentingan pribadinya secara tidak langsung atau kelompoknya. Minim kepentingan untuk umum. Ya memang demo itu sangat berguna untuk jangka pendek untuk menekan pemerintah. Tetapi kalau misalnya seperti ini, akan terjadi lagi demo beribu-ribu kali bertahun-tahun. Karena apa? Karena mentalnya itu belum berubah. Karena tidak ada orang yang berinisiatif untuk mengubah mentalnya, sehingga dia itu bisa memotong rantai seperti itu. Jadi dia bisa memotong stigma yang mana mahasiswa itu idealis, pejabat itu tidak idealis. Kenapa? Karena pada akhirnya kita harus mengupayakan bagaimana caranya kita menciptakan pemerintah yang idealis, DPR yang idealis, presiden yang idealis, tanpa kita harus membuat suatu pemisahan. Karena itu stop untuk menjudge pemerintah. Bukan berarti gua mengatakan bahwa kita tidak boleh bergerak. Itu sangat mulia sebenarnya. Tapi kalau ternyata mental kita masih sama seperti orang yang kita protes itu, ya tidak akan terjadi perubahan, tidak akan terjadi kemajuan. Korupsi akan terus berjalan. Ya skemanya begitu-begitu aja. Maka dari itu marilah kita bangun dari diri kita sendiri. Kita renungkan diri kita, kita introspeksi diri, dan kita kembangkan diri kita. Jika ada ternyata potensi bahwa kita akan menjadi seperti pemerintah yang kita protes, maka segeralah kita ubah karakter kita. Jadi jangan mengatakan bahwa ini gara-gara sistem pendidikan, ini gara-gara pemerintah dan sebagainya. No, jangan berketergantungan dengan sistem pendidikan, jangan berketergantungan dengan pihak eksternal. Karena apa? Karena sejatinya kita memiliki otak yang merdeka. Kita itu mempunyai hati yang suci sejak awal. Jadi kita bisa membangun karakter diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk membela moral, untuk mempertahankan peradaban. Jadi gue bukan mau ngejudge atau menjelek-jelekan kalian yang turun ke jalan. Itu adalah tindakan mulia dan kalian bisa melanjutkan itu. Tapi apa yang mau gue sampaikan itu adalah marilah kita sadarkan diri kita sendiri. Bahkan Napoleon tadi yang berada di tengah-tengah masyarakat idealis bisa melakukan hal demikian gitu, sama seperti raja yang mereka protes. Dan ini terakhir, salah satu cara yang paling ampuh untuk menciptakan idealisme adalah kita memperkuat keagamaan kita. Bagaimanapun ceritanya, tetap saja kita itu harus berlandaskan kepada agama yang kita anut. Karena pada akhirnya banyak pejabat itu yang tidak mengerti apa arti amanah itu. Mereka bersumpah, mereka mengatakan dia sadar kalau dia itu sedang memegang amanah, tapi dia tidak tahu makna terdalam pada amanah itu. Mereka itu tidak sadar kenapa orang-orang terdahulu itu banyak yang takut untuk memegang jabatan, memegang amanah tersebut untuk menjadi pemimpin. Karena amanah itu saking beratnya, dan itu harus kita sadari bersama. Maka itu marilah kita kuatkan fondasi keagamaan pada diri kita. Dan semoga video ini bermanfaat dan selamat datang kembali.